Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Para pencinta Tibbun Nabawi yang cinta kepada terapi holistik, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan, baik itu kenikmatan jasmani maupun rohani. Berlebih Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah selalu senantiasa meridhai aktivitas kita semua. Baik para pemirsa, kemarin sudah saya sampaikan untuk kesehatan kita, ya, dari mana asal mula suatu penyakit. Kemarin saya sampaikan bahwa asal mula suatu penyakit adanya suatu sumbatan. Entah dari mana, entah dari pola makan kita, dari pola pikir kita, stres, itu juga mengganggu pola kesehatan kita. Karena yang ketiga yaitu karena pola kebiasaan atau pekerjaan kita. Ini juga salah satu pemicu kita bisa mengalami suatu penyakit. Asal mula timbul suatu rasa ngeri, nggak nyaman. Yang ada di mana? Yang ada dalam tubuh kita, atau di belikat kita, kenceng, kaku, di punggung kita, pegel, kemang, bahkan bisa sampai di kaki pinggul kita. Itu efek dari mana? Yang awal-awalnya itu, ya, efek dari pola kebiasaan kita, pola kerja kita. Nah, di sini sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baiti yadayhi wa min khalfihi yafadu natam min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya yaitu baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah, ya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang lain dan hadis dalam kitab Anwarul Tanjil wa Asrarul Ta'wil, Imam Baidawi juga menyatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin minal afiyati wan ni'mati hatta yughayyiru ma bi anfusihim minal ahwalil jamilatu bil ahwalil qabihah. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengganti sesuatu yang ada pada kamu dari kesehatan
dan kenikmatan sampai mereka mengubah dengan individu mereka dari keadaan yang baik dengan keadaan yang buruk. Untuk ini ya, untuk pola aktivitas atau pekerjaan ini tadi sudah jelas ya, Allah tidak akan mengubah suatu nasib dari seorang kalau dia nggak mau mengubahnya. Ini dari contoh orang yang sering bekerja ya, tinggal dia itu kerjanya apa, nanti itu akan membawa dampak kepada kesehatannya. Sebenarnya orang yang bekerja selalu memikul beban yang berat. Kalau kita letakkan di bahu, ya, otomatis lama kelamaan bahu akan mengalami suatu masalah. Kalau kita sering duduk, kalau duduk kita berada di mana? Di pinggul kan? Di nyun sewu ya, di bokong ya. Kalau di bokong kita ini sini buat duduk, otomatis pinggul sama pinggang akan merasa tidak akan nyaman. Orang yang sering di depan komputer atau laptop, dia juga akan mengalami suatu kekakuan. Di mana? Otomatis di bahu, di punggung. Meskipun tidak sekali itu, ini dalam arti pekerjaan sehari-hari. Bisa mungkin 5 tahun baru terasa, ya. Bisa mungkin baru 3 tahun terasa. Tinggal aktivitasnya. Kalau aktivitasnya agak ringan, ya biasanya agak lama. Tapi kalau aktivitasnya terlalu keras, otomatis dampaknya akan cepat dirasakan. Orang kulit bangunan yang sering dirasakan apa? Otomatis di pelikatnya, di intong-intongnya, ya, karena dia sering menggunakan tenaga tangan. Kalau dia sering memakai tenaga pikiran, otomatis pikiran capek, kekakuan berada di bahu leher, tengkuk, nanti akan merasa lebih kaku, tidak enak, mudah letih. Karena pengaruhnya ke saraf pusat di otak, otak kecil ya. Makanya kalau teman-teman bekerja, lihat dulu dia sering kerja bagaimana. Nanti itu dampaknya ke depannya akan dirasakan. Jadi diusahakan kalau teman-teman habis beraktivitas, usahakan untuk melakukan stretching atau peregangan. Yang ada di mana? Otomatis yang ada di anggota gerak kita. Kalau kita sering duduk ya otomatis yang berkaitan dengan pinggul, kita gerak-gerakkan, kita nyamankan, biar otot tidak kaku, bisa lebih rileks, lemas, begitu. Ya, kalau namanya orang bekerja kan kadang lupa. Itu nanti dampaknya ke depannya dia akan merasakan suatu sakit sehingga timbul penyakit. Memang yang awal-awal rasakan sakit dulu. Otomatis lama-kelamaan sakit tersebut akan menjadi suatu penyakit. Tidak mutuin langsung penyakit, tidak akan. Tetap butuh proses yang lebih lama. Makanya kalau kita ingin hidup sehat lewat kerja kita, lewat aktivitas kita, kalau kita sering pakai memori otak kita, kita usahakan cari hiburan, refreshing. Itu untuk penangkannya. Kalau kita sering bekerja berat, ya tadi kita melakukan suatu peregangan. Tinggal kita kerja di mana. Kalau kita sering duduk ya kita melakukan peregangan di pinggul, di bokong.
Begitu juga dengan tidur. Tidur kita pun kalau tidak sehat akan bermasalah juga. Meskipun anjuran Rasulullah suruh miring ke kanan, tapi lama-kelamaan ya juga bermasalah yang sebelah kanan kita. Makanya kalau kita habis aktivitas usahakan kalau biasa miring ke kanan, kita buang ke kiri. Kemudian BAB kita ya, ini yang sering saya temukan. Orang yang BAB dalam posisi jongkok sama duduk itu berbeda. Jadi orang yang sering jongkok, insya Allah dia akan lebih sehat dibandingkan orang yang BAB-nya apa buang air kecilnya lewat berdiri atau duduk. Nah ini karena sunnah Rasulullah suruh jongkok ya. Ajaran Rasulullah memang suruh jongkok. Kalau kita karena gini, kalau kita posisi duduk pas BAB ya, otomatis ketika kita mengejan ya, kita mengeluarkan tenaga, otomatis otot kita akan merasa tegang. Nah, namanya tegang lama-lama otomatis akan timbul suatu kekakuan sehingga sulit untuk digerakkan. Beda kalau kita sudah posisi jongkok. Ya, jongkok itu udah maksimal, udah tertekuk maksimal. Itu jongkoknya nggak boleh jinjit. Jongkok kaki merata sama lantai. Begitu juga dengan buang air kecil. Kita disuruh jongkok, tidak pakai berdiri. Kalau berdiri biasanya ya untuk BAB nggak bisa tuntas. Ketika kita sudah selesai, masih ada sisa yang tertinggal di dalam. Meskipun dengan hem, itu belum bisa tuntas. Ya seharusnya bagaimana ya? Seharusnya dia buang air kecilnya pakai jongkok juga. Kalau pakai celana ya udah celana agak diturunkan, kemudian jongkok. Selain itu jalan kita ya, kebiasaan kita, jalan kita pakai goyang-goyang gini ya, otomatis lama-kelamaan ya yang sering efek kayak gitu ya sudah terasa. Makanya kalau kita beraktivitas, kita lihat yang sering gerak, sering tidak gerak di mana. Nanti teman-teman nanti akan tahu, oh saya biasanya bongkar angkut, berarti kan dia menggunakan tenaga tangan sama kaki. Kalau kaki buat sering menggunakan benda berat, angkat benda berat akan yang utama ini di betisnya akan kencang, kaku. Harus melakukan apa? Peregangan. Makanya itu habis itu ya usahakan kita peregangan, kita nyamankan, kita relaksasikan buat gerak, stretching gimana biar tubuh kita ini enggak mengalami suatu masalah. Ya. Kalau itu belum teman-teman lakukan, segera mungkin untuk segera dilakukan. Mumpung masih bisa. Kalau kita sudah terlanjur kaku, ya udah. Nanti kalau kaku otomatis efeknya ke darah kita. Darah terhambat. Karena posisi lentur sama kaku beda darahnya. Lebih lancar yang lentur. Apa ada? Selang yang lentur sama kaku sama? Tidak sama lah. Selang itu kita memakan sebagai pembuluh darah. Namanya kaku kan bagaimana bisa lancar? Kaku ingin dinaikkan ya tersendat-sendat. Gitu ya. Nah, terapinya bagaimana yang utama? Nah, terutama kalau untuk terapi ya kalau sudah merasakan sakit diterapikan segera mungkin. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan sekali terapi. Nanti akan diulang lagi. Untuk peregangan tadi, ada peregangan untuk perbaikan mandiri. Kalau sudah terlanjur ya udah kita pakai metode terapi. Terapinya apa ya? Itu yang tahu terapisnya. Makanya kalau ingin terapi langsung saja datang ke tempat prakteknya. Jangan konsultasi dulu.
boleh konsultasi, tapi untuk maksimalnya datang lebih baik. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jagalah kesehatan sebelum sakit itu datang. Manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Jangan sampai kita kerja mencari uang, tapi uang habis buat mengobati sakit kita. Itu jangan. Lebih baik perawatan sebelum datang kesengsaraan. Gitu ya. Jangan terlalu iman-imanlah terhadap harta kita. Kalau kita masih sehat nggak masalah, tapi kalau kita sudah sakit, ya, nanti akan saya kasih sedikit video di belakang ini ya. Dah, sekali itu dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.